Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait artificial neural network. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih dalam lagi terkait artificial neural network itu dari perkembangan, dari jenis-jenis, algoritma, metode, dan lainnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu yaitu teorinya dari artificial neural network. Next. Nah, jadi artificial neural network itu atau jaringan saraf tiruan itu merupakan model komputasi yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia. Otak manusia sendiri kan terdiri dari miliaran neuron yang saling terhubung dan berkomunikasi melalui sinapsis. Koneksi-koneksi ini memungkinkan otak untuk belajar dan memproses informasi yang kompleks. Nah, ANN ini meniru struktur dan fungsi otak manusia dengan menggunakan unit pemrosesan kecil yang disebut neuron buatan atau node. Neuron-neuron ini terhubung satu sama lain melalui koneksi yang disebut sinapsis buatan. Setiap koneksi memiliki bobot yang menentukan kekuatan pengaruh satu neuron terhadap neuron lainnya. Informasi yang mengalir melalui ANN ini dalam bentuk sinyal. Sinyal ini diproses oleh neuron dan diubah berdasarkan bobot koneksi. Hasil pemrosesan ini kemudian nantinya diteruskan ke neuron lain melalui koneksi yang sesuai. Next. Nah, untuk perkembangan metode algoritma dari artificial neural network itu sendiri, jadi seiring berkembangnya waktu, berbagai metode algoritma telah dikembangkan untuk melatih dan menggunakan ANN. Beberapa metode algoritma yang populer antara lain, yang pertama itu adalah Perception Learning Rule, yaitu algoritma ini digunakan untuk melatih ANN sederhana yang hanya memiliki satu neuron output. Algoritma ini bekerja dengan menyesuaikan bobot koneksi berdasarkan kesalahan prediksi. Lalu yang kedua itu ada backpropagation. Backpropagation ini adalah algoritma yang metode lebih kompleks untuk melatih ANN dengan banyak neuron. Algoritma ini bekerja dengan menghitung gradien error dan menyesuaikan bobot koneksi berdasarkan gradien tersebut. Lalu yang ketiga ada convolutional neural network atau CNN. Algoritma ini dirancang khusus untuk memproses data gambar. Lalu CNN ini menggunakan filter konvolusi untuk mengekstraksi fitur dari gambar tersebut. Dan yang keempat itu perkembangannya itu ada recurrent neural network atau RNN. Algoritma ini dirancang untuk memproses data sekuensial seperti teks atau ucapan. RNN. RNN dapat menyimpan informasi dari data sebelumnya dan menggunakannya untuk memproses data selanjutnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis metode algoritma ANN. Next. Oke, yang pertama ada perception learning rule, yaitu perceptron. Perceptron learning rule adalah algoritma dasar dalam jaringan saraf tiruan yang digunakan untuk melatih perseptron, yaitu model AN sederhana dengan satu neuron output. Nah, di bawah ini adalah persamaan matematikanya, yaitu WIJ sama dengan WIJ plus alpha kali error kali XI. Next. Selanjutnya ada backpropagation. Jadi backpropagation adalah algoritma yang digunakan untuk melatih jaringan saraf tiruan dengan banyak neuron. Nah, algoritma ini bekerja dengan menghitung gradien error dan menyesuaikan bobot koneksi antara neuron berdasarkan gradien tersebut. Nah, untuk persamaan matematisnya adalah delta WIJ sama dengan alpha dikali error J dikali XI. Oke, next. Selanjutnya adalah Convolutional Neural Network atau CNNS. Nah, Convolutional Neural Network atau CNNS adalah jenis jaringan saraf tiruan JNT yang dirancang khusus untuk memproses data grid seperti gambar. CNNS ini terdiri dari beberapa lapisan termasuk convolutional layer, pooling layer, dan fully connected layer. Nah, untuk persamaan matematisnya adalah F out sama dengan W kali F in ditambah B. Selanjutnya adalah Gufron. Oke, selanjutnya recurrence neural network adalah jenis jaringan saraf tiruan atau bisa dibilang JNT yang dirancang untuk memproses data sekuensial seperti teks, ucapan, dan sinyal waktu. Nah, arsitektur RNN terdiri dari beberapa unit berulang yang terhubung satu sama lain. Persamaan matematis utama ada
dalam RNS adalah rumus untuk menghitung output dari unit berulang. Rumus tersebut adalah H underscore T, ya sesuai yang udah terlampirkan. Next. Selanjutnya yang pertama adalah Feed-Forward Neural Network atau VNN. Yang pertama ada single layer perceptron dengan saraf sederhana dengan satu lapisan input dan satu lapisan output. Itu di mana rumusnya ada Y sama dengan F W dikali X plus B, di mana W adalah vektor bobot, X adalah vektor input, B adalah bias, dan F adalah fungsi aktivasi. Yang kedua ada multi-layer perceptron atau MLP memiliki satu atau lebih lapisan tersebut antara lapisan input dan output. Nah, rumusnya itu terdiri dari H sama dengan F, W, eh, W X plus B, dan Y sama dengan G, W kali H plus B. Yang kedua adalah convolutional neural network atau CNN, digunakan untuk memproses gambar dan video dengan lapisan konvolusi yang dapat mendeteksi pola dan fitur dalam data visual. Nah, ini ada rumusnya, itu di mana I adalah input, misalnya gambar atau citra. Yang kedua adalah K adalah kernel atau filter, I dan J adalah koordinat spasial. Yang dia adalah recurrent neural network atau RNN yang terdiri dari vanilla RNN berguna untuk data urutan seperti teks dan time series, tapi memiliki masalah gradien yang hilang. Itu adalah long short term memory atau LSTM, mengatakan masalah gradien yang hilang dengan mengingat informasi dalam waktu yang lama. Yang terakhir yaitu Get Recurrent Unit atau GRU atau varian LSTM yang lebih sederhana dan lebih efisien. Next, selanjutnya menarik. Oke, selanjutnya nomor 4 itu ada self-organizing maps atau SOM, digunakan untuk klasterisasi dan visualisasi data, terutama dalam peta dua dimensi yang dapat mengorganisir data berdimensi tinggi. Untuk SOM ini memiliki rumus juga. Rumusnya itu ada WIJ sama dengan ditambah WIJ ditambah A dikali T, A ditambah AT dikali HCIT X min WIJ, di mana WIJ itu bobot neutron, AT adalah laju pembelajaran, HT adalah fungsi tetangga, dan X itu di situ adalah vektor input. Lalu yang kelima itu ada radial basis function network atau RBFN. Itu untuk menggunakan fungsi basis radial sebagai fungsi aktivasi dan terutama digunakan untuk fungsi aproksimasi dan interpolasi. Fungsi basis radial ini juga punya rumus seperti berikut. Lalu yang keenam ada autocoders yang digunakan untuk pengurangan dimensi dan pembelajaran fitur dalam mode tanpa pengawasan. Lalu variational autoencoders atau VAE, autoencoder yang mempelajari representasi probabilistik dari data input yang memiliki rumus seperti yang ditampilkan di slide ini. Nah, yang nomor 7, Generative Adversarial Network atau GAN, terdiri dari dua jaringan yang bersaing, generator yang membuat data baru dan diskriminator yang mencoba membedakan antara data nyata dan data yang dihasilkan. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada Deep Belief Networks atau DBN, jaringan syaraf dalam dengan beberapa lapisan unit tersembunyi yang dilatih secara berlapis untuk memodelkan distribusi probabilistik dari data input dengan rumus seperti berikut. Dan Restrict-Boltzmann Machine atau RBM digunakan untuk pengurangan dimensi klasifikasi dan pembelajaran fitur dalam mode tanpa pengawasan dengan rumus seperti berikut, yaitu rumus fungsi energi. Lalu yang ke-10 ada Extreme Learning Machine atau ELM. Jaringan forward dengan satu lapisan tersembunyi di mana bobot pada neuron tersembunyi dipilih secara acak dan tidak diperbaharui. Dengan ini ELM ini memiliki output HB sama dengan T, di mana H adalah matriks keluaran lapisan, B adalah bobot, dan T adalah target.
Yang ke-11 itu ada Eco-Stats Networks atau ISN, jenis jenis RNN dengan lapisan tersembunyi yang jarang terhubung di mana bobot output yang dilatih. Untuk ESN ini memiliki aktivasi recurrent eh, dengan keluaran YT sama dengan W out dikali X dikali T. Di mana XT adalah status tersembunyi, UT adalah input, W in adalah bobot input, W adalah bobot rekuren, W out adalah bobot keluaran. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alex Rizky. Oke, selanjutnya kita masuk pada contoh kasus dari ALM ini, di mana pada contoh kasus ini kita memiliki tujuan untuk mengklasifikasikan gambar dari dataset CIFAR 10, di mana CIFAR 10 itu merupakan dataset yang terdiri dari 60.000 gambar berwarna dalam 10 kelas berbeda dengan 6.000 gambar per kelasnya. Nah, kelas-kelas ini termasuk seperti pesawat, mobil, burung, kucing, rusa, anjing, katak, kuda, kapal, dan truk. Nah, untuk langkah-langkah penyelesaian bagaimana? Untuk langkah-langkah penyelesaian pertama adalah kita mengimpor dulu database-nya, lalu kita melakukan para pemrosesan data, membangun model CNN, melatih modelnya, lalu kita mengevaluasi modelnya. Nah, ini untuk yang pertamanya kita mengimpor terlebih dahulu library yang dibutuhkan, di mana di sini kita menggunakan TensorFlow. Nah, kita mengimpor dulu dengan train image, train label, kita masukkan cifar 10-nya, lalu kita coba tampilkan terlebih dahulu gambar-gambar yang sudah kita ambil dari dataset tersebut, di mana kita sudah memiliki outputnya seperti gambar yang ada di sebelahnya. Lalu kita mulai membangun model CNN-nya, di mana kita menggunakan model sekuensial. Setelah itu maka outputnya akan dapatkan seperti ini. Setelah itu kita mengkompilasi, kita melatih, lalu kita mengevaluasi kodenya. Nah, di sini kita menggunakan pengulangan sebanyak 10 kali, di mana kita bisa melihatnya akurasinya meningkat secara bertahap dari epoch 1 hingga epoch 10. Dan di mana akhir tes akurasi pada akhirnya mendapatkan nilai sebesar 0,7166. Nah, lalu kita mengevaluasi model yang sudah kita buat terlebih dahulu, yang sudah tadi kita tampilkan. Kita tampilkan dalam bentuk plotnya, kita dapat melihatnya epochnya, akurasinya, akurasi pelatihannya semakin tinggi dibandingkan eh, akurasi dari validasinya. Sedangkan di loss-nya juga, loss validasi eh, semakin masih lebih besar daripada loss pelatihan. Loss pelatihan semakin kecil untuk loss dari model yang telah dibuat. Nah, mungkin untuk penjelasan machine learning ini cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.